Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya The Wingit Official. Kali ini di malam hari ini saya mau ngobrol santai dengan Pak Kuncen. Pak Kuncen dari Sunan Pangeran Derajat. Di sini juga saya akan memperkenalkan. Di ujung sana ada Bapak Ajat. Dan ini juga nih Pak Kuncennya sendiri, dan ini Mas Eka, dan saya sendiri Johan. Oke, saya langsung aja ke Bapak Ajat, barangkali mau mempertambahkan waktu untuk menanyakan sesuatu di channel The Wingit Official ini, mangga. Ya, pertama terima kasih kami disambut baik sama Bapak Kuncen. Ya. Dan ya perlu untuk sahabat The Wingit Official tahu ya, tujuan channel ini ya selain kita mencari pengalaman, selain kita sebagai edukasi atau pembelajaran, ya kita juga mencari cerita-cerita yang mungkin bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang wingit atau sesuatu yang angker atau sesuatu yang jadi sebuah isyarah atau isyarat bagi manusia itu sendiri yang telah melakukan tirakan atau melakukan puasa di tempat petilasan begitu. Nah, malam hari ini alhamdulillah kita setelah tadi selesai melakukan tawasul dan berdoa bersama, kita sekarang berada di kediaman Pak Kuncen. Ya sambil santai aja Pak Kuncen. Jangan pegang Pak Kuncen, santai aja. Jadi kami itu kan ya sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Ya, Boleh kan sambil ngerokok Pak Kuncen? sambil ngerokok sambil ngopi. Sambil ngerokok sambil ngopi. Ya, alhamdulillah kita ya sebetulnya Pak Kuncen sendiri itu sahabat baik kami. Iya. Karena kita juga kan berasal dari wilayah setempat sini. Iya. Teman Jadi kecil. Ya, sahabat-sahabat kecil. Dan alhamdulillah kita dipertemukan lagi masih dalam keadaan sehat, Mas Johan. Ya, sekedar ngobrol-ngobrol santai. Saya itu mau tanya Pak Kuncen. Iya. Jadi selama ada beberapa tamu atau orang yang bertirakat, melakukan tirakat di petilasan Pangeran Derajat ini, ada nggak sih cerita-cerita atau sesuatu yang bisa jadi pelajaran gitu, atau ada hikmah di balik apa yang mereka lakukan? Ya sebenarnya sih yang tirakat banyak ya. Ya. Cuman untuk saat ini saya batasi. Jadi nggak semua orang ya harus tirakat sekian hari nggak saya bebas seperti dulu gitu kan. Iya. Saya batasi itu maksimalnya 1 minggu bahkan 3 hari gitu kan. Karena mereka juga kan punya kewajiban di rumahnya gitu. Iya. Jadi ya saya suruh pulang gitu, kalau udah 1 minggu udah suruh pulang dulu. Iya. Gitu kan. Cuman kalau dulu itu memang banyak yang ya cerita ke saya, ya dapat ini, dapat itu banyak gitu kan. Iya. Itu. Dapat ini dan dapat itu tuh Ya seperti wangsit gitu kan, berupa mimpi gitu kan. Iya. Berupa mimpi atau ya seperti kejadian ya, kalau seakan mimpi atau enggak dikasih minum gitu, atau disuruh minum huruf hijaiyah itu ada gitu kan, orang saksinya ada gitu. Nah, dan juga dari orang-orang yang tirakat tersebut, dari Pak Kuncen sendiri, Iya. adakah amalan-amalan yang dibuat
tirakat ada nggak? Orang tirakat Iya. dikasih ada juga? Ada itu. Ada amalan-amalannya ada gitu kan. Itu biasanya mereka bawa sendiri gitu kan, Ada juga atau bawa sendiri ya ada juga ya dari saya, paling kalau saya sih ya Kalau menyarankannya diminta ya, kalau iya, diminta diminta. Pak Kuncen apa gitu. gitu. Paling saya sarankan ya sholawat Nabi aja gitu kan, atau surat-surat dari Quran lah gitu kan. Oh, jadi maksud pembatasan Pak Kuncen membatasi mereka yang bertirakat di Iya. sini itu ya sekaligus mengingatkan mereka bahwa mereka pun Punya kewajiban. kewajiban, betul, di Betul, rumahnya iya. gitu. Dan juga mungkin gini Pak Ajat, Mas Ajat ya, Iya. mungkin juga menghindari terjadi sesuatu. Betul, Gitu itu ya, salah satunya itu saya menghindari sesuatu ya di sini yang tidak memungkinkan. ya yang ya barangkali takutnya disalahgunakan atau apa itu banyak kan gitu kan. Iya, betul, betul. Banyak ya dulu kan banyak yang penipuan atau apa banyak. Ya, atau bisa jadi itu jadi tempat pelarian. Betul, Ya. itu banyak dulu waktu zaman orang tua saya juga dulu seperti itu, banyak Iya. sekali tempat pelarian di sini tuh. Jadi Iya. tempat orang tersembunyi di sini. Jadi, Ya dulu Pak, tuh ya. waktu masih ada orang tua saya tuh itu Iya. tempat persembunyian di sini Iya. gitu kan. Almarhum Pak Haji Udin. Iya, Iya. enak sih tempatnya tuh, Iya. aman. Kalau boleh saya tahu dari orang mana aja tirakatnya itu? Waduh Pak itu macam-macam ya. Dari pribumi ya Pak Kuncen. Iya. Banyak itu, bahkan ada juga yang dari Sumatera. Paling jauh. Paling jauh itu dari Malaysia. Malaysia. Oh, bahkan Malaysia. dari lu mancanegara lah. Mancanegara itu di luar, Pernah di luar itu negara Malaysia. itu udah. Iya, iya, iya. Dari Yang dari yang luar negeri. ya. Waktu paling jauh itu. waktu orang Malaysia datang ke sini Pak Kuncen, mereka bilang itu kenapa bisa ke sini gitu. Nanya Pak Kuncen nanya enggak? Ada apa di sini? Nah itu dia tuh dimimpiin katanya. Iya, dimimpiin dia suruh datang ke Cirebon. Dia sebenarnya dia tuh nggak tahu Cirebon tuh di mana gitu kan. Teman dia browsing gitu kan. Iya. Browsing dia kan, oh ternyata Cirebon ada di Indonesia. Terbang ke sini gitu. Oke, pemirsa itu tuh tadi di orang Malaysia, Dimimpi orang tirakat gitu. dimimpiin sampai ke Cirebon, sampai ke Keramat Sunan Derajat, Iya, sampai ketemu Pak Kuncen sendiri. Pak Kuncen ya, betul. luar biasa. Luar biasa orang Malaysia itu. Ya itulah kadang orang-orang yang di sekitar pemakaman atau keramat itu sendiri bahkan banyak yang masih nggak peduli, Nah, masih yang nggak bisa menghormati. Iya betul. Bahkan yang salut itu orang-orang yang mungkin ya sudah dikasih petunjuk sama Allah ya melalui mimpi atau isyarah-isyarah apa ya untuk bisa datang ke tempat tersebut ya itu ya dimudahkan ya gitu Sebagai perantara. sebagai perantara sebagai maksudnya ya itu kan bisa jadi petunjuk lah petunjuk untuk menyelesaikan masalah keduniawian ya bisa jadi itu petunjuk. Nah dulu pernah zaman Gimana? orang tua saya tuh kan Pangeran Siwalan ya, iya. Pangeran yang Siwalan di luar itu kan. iya. Itu dulu memang tidak terurus itu makamnya. Oh. Tuh. Yang dari makam Sunan Derajat di dalam, Di yang luar Siwalan di luar. Iya. Nah itu dulunya tidak terurus. tidak terus. Iya. Dan sekarang saya lihat itu sudah rapi dan bagus itu Pak Kuncen. Yang Siwalan yang di luar Pangeran Siwalan tuh, Iya. yang ada pohon Eh, Kambojanya tuh. Kamboja Iya. satu ya. Iya sekarang udah rapi saya Iya lihat. udah rapi. Itu orang Bali, Orang Bali. orang Bali datang ke sini, dia dimimpiin Oh. nyari-nyari Pangeran Siwalan di mana. Luar Di biasa. ya, sekitar Mas Ajat. Cirebon. Iya. Ketemu di sini. Itu langsung dibangun sama dia. Kalau nggak salah yang punya PT itu kan apa sih namanya? Pokoknya Pangeran orang- Surya Kencana nama aslinya. Nama asli Pangeran Surya. Nama aslinya Pangeran Surya Kencana. Iya. Beliau tuh mungkin karena jalan dari Allah dapat
wangsit harus ke Sini. makam Pangeran Surya Kencana atau disebut Pangeran Pangeran Siwalan. Siwalan, akhirnya mendirikan sebuah perusahaan dengan PT Surya Kencana. Kalau nggak salah saya pernah dengar ya. Betul. Surya Kencana. Iya, PT Surya Kencana. PT Orang Surya Bali itu, orang Kencana. Produksi rokok atau gimana tuh? Kurang paham saya, kurang paham. Ya Zaman selain kita orang juga tua orang saya sini, itu. ya sahabat dengan Pak Kuncen, apalagi saya selalu mendampingin Pak Kuncen setiap Sama malam bapaknya Jumat, juga. tak Kenal ya latihan, bapak sama saya. almarhum bapaknya juga Iya. dulu udah sering sahabatan sama bapaknya sampai malam sampai pagi. Sekarang Iya. sama teman kecil juga jadi udah enggak. Jadi apapun yang ada di Sunan Derajat, cerita-cerita itu pasti saya juga ikut merasakan, dan alhamdulillah saya juga pernah tirakat di situ. Nah, ceritanya gimana tuh Bang Eka? Pernah. Ada cerita apa nih? Ada sih waktu itu kan ya istilahnya kalau orang Cirebon mah bilangnya lagi peteng. Lagi petang. Peteng ya. Ya. Saya cuman Kondisi lagi kolab lah. kolak ya, lagi peteng. Dulu saya tuh nggak punya apa-apa sama sekali kan ya, karena petunjuk dari Allah, mungkin hati daripada ke orang tua yang jauh, kita punya leluhur di sini. Iya. Saya berdoa di makam beliau sebisa-bisanya. Maksudnya berdoa tuh ya melafazkan lafaz-lafaz Allah, Ya. ayat-ayat Allah, Iya. penuh ketenangan, minta solusinya ke Allah, minta doanya dari para sepuh juga, dari orang tua kita juga. Akhirnya perlahan-lahan ekonomi saya mulai naik. Alhamdulillah. Ya, saya ngalamin sendiri, sampai dulu mah nggak punya apa-apa sama sekali. Alhamdulillah saya sekarang rumah punya, hasil kerjasama berdua dengan istri, terus ya kendaraan juga punya sekarang mah. Jadi ya sangat bersyukur sekali. Saya sempat ngalamin waktu berdoa khusus udah pasrah lillahi ta'ala, minta jalan sama Allah, minta dimudahkan segalanya, minta doanya para sepuh yang di situ. Akhirnya saya ngalamin entah sugesti atau apa dalam keadaan khusyuk. Itu saya pernah Eka. dilus-lus, dilus-lus. Dari wong Jawa Dibelai. Dibelai. Ya, dilus-lus. Maksudnya dibelai. Lagi berdoa tuh dilus-lus, saya sempet ngerasa ya namanya kaget ya, nggak ada orang, tahu-tahu ada yang ngelus-ngelus kan kaget Iya. kan. Ya saya tetap berdoa, udah pasrah, Iya, iya. udah pasrah. Tapi Alhamdulillah. di lus-lus atau dibelai itu dalam kondisi Sadar sadar atau atau tidur kondisi ya? di luar kesadaran. sadar lagi berdoa sih soalnya. Pada Lagi saat zikir, berdoa, zikir. pada saat zikir dan kondisi lagi tenang. Tenang, udah nggak ada rasa, pokoknya pasrah sama Udah Allah. pasrah, bener. Ya, Pasrah. Dan alhamdulillah jadi sering ke, bukan karena kita memuja atau para wali atau apa, mendoakan ke situ, mendoakan leluhur kita, karena sebelum adanya kita Mereka lebih dulu dekat lebih ada beliau, apalagi beliau orang-orang soleha, mudah-mudahan nular solehnya. ya, ada yang soleh Iya. dan soleha. Nah, Kalau ada yang soleh soleh itu dan ada yang soleha, mudah-mudahan kebaikan mereka, ilmu kesolehan mereka, ilmu kebenaran mereka nular kepada saya. Ini Iya, amin. Alhamdulillah berapa kali sahabat The Wingit saya dikasih tahu pertama munculnya tasbih yang berputar. Saya sempat cerita ke bintang Pak seperti Kuncen. itu. Di mana Mas Eka? Di pohon kapilayu yang sebelah sana. Hmm. Itu tasbih itu berputar, bercahaya, putar. Cuman karena saya merasa kotor, kalau kata orang sih ambil aja. Kata saya ini siapa? Beliau yang punya tasbih itu pasti ahli zikir. Kalau ngambil itu ataupun dikasih mampu enggak gitu. Mampu enggak memegang amanahnya zikir ya. Betul. Cuman waktu itu saat itu saya tuh ini apa gitu. Ini apa? Oh seperti tasbih yang berputar. Terus saya bilang ya. Saya bilang
jangan hilang dulu. Kalau nggak ada saksi, kalau saya ngomong nggak ada saksi, saya dianggapnya bohong. Ya. Mulut saya bohong. Iya. Kalau itu jodoh saya, maksudnya diperlihatkan kan termasuk jodoh ya, Iya. bahwa beliau orang-orang yang dulu soleh itu ada, Iya. itu ada keberadaannya. Iya. Makanya waktu itu ada tetangga juga kan ya, suami istri. Waktu itu dipanggil sama saya, "Ce, sini, itu apa?" Loh iya, tasbih, Iya. ambil Kak, katanya. Waduh, nggak berani. Dan itu juga dia lihat berarti. Ngelihat. Sama-sama Berarti ngelihat. dia- Mas Iya, Eka. sama-sama ngelihat. Oh, nggak berani saya. Berat. Soalnya tasbih itu bukan buat mainan. Fungsinya pasti untuk zikir. Mampu nggak kita? Iya. Mampu nggak gitu? Ya Alhamdulillah. sebenarnya Bang Eka, kalau diperlihatkan seperti itu artinya mereka itu mau mengamanahkan. Ya setahu saya, Ya. mereka itu mau mengamanahkan barang tersebut. Ya ada bahasa bercanda seperti ini. Kalau yang namanya tasbih, insya Allah tuntas kabeh. Iya. Jadi apapun permasalahannya, Masalahnya ya. kembali ke situ. Ke situ. Ya, kita bertasbih, bertasbih artinya ya kita mensucikan Allah. Itu kan. Jadi kita berzikir, Iya. mengingat. Iya. Cuman saya nggak ngambil barangnya, saya ambil simbolnya. Kita harus lebih taat sama Yang Maha Kuasa, harus lebih mengingat Yang Maha Kuasa. Ya, Dalam posisi apapun, susah senang, kita harus selalu mengingat Yang Maha Kuasa. betul. Setuju saya. Nah, ini kan Mas Eka sudah berbagi pengalamannya Mas Eka. Iya. Ya. Sekarang Mas Ajat nih. Kayaknya Mas Ajat juga pernah ya Mas Ajat ya. Coba diceritakan Mas Ajat. Ya sebelumnya mohon maaf sahabat The Wingit karena memang terdengar suara-suara gemuruh. Tuh, ada kereta Karena lewat. memang di sini kan itu kan dekat sama rel kereta. Iya. Rel kereta jadi ada iklan. Ya cerita masalah pengalaman Mas Johan. Iya. Ya jujur saya pribadi pun pernah mengalami tirakat. Ini sih sharing aja ya, sharing Iya, ya, iya. Berbagi pengalaman. berbagi pengalaman. Saya pernah juga tirakat di makam Pangeran Derajat ini. Nah di situ, alhamdulillah waktu itu saya sempat ketemu sama Kanjeng Sunan Derajat dalam kondisi di luar kesadaran. Di luar kesadaran artinya antara tidur dan tidak. Jadi posisi saya duduk lagi berzikir tapi tidak tidur. Tidak tidur, mulut masih melafadzkan zikir, ya fokus masih zikir, tapi pada saat itu tergambar bahwa seolah saya itu memasuki dunia lain gitu tuh, dimensi lain. Dimensi lain. Nah di situ Seakan-akan ewekan belah di situ ya. ya setelah saya memasuki dimensi yang lain itu, ya ini sih kita berbicara seperti ini itu mungkin terserah kepada sahabat Zaman Wingit Wingit, ya, ya. official sendiri mau ya. percaya atau enggak, karena yang saya alami itu memang seperti itu. Ya, lelakon ya. Ya. Nah, lanjut ke cerita yang tadi. Saya itu diajak sholat sama Kanjeng Sunan Derajat. Nah, diajak sholat pada waktu itu, saya ingat sholatnya itu sholat maghrib